Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pergerakan pasar uang, kita akan bergabung dengan Christo Suryokusumo dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Dealing Room Bank CIMB Niaga. Christo, bagaimana pergerakan nilai mata uang rupiah setelah menembus level 15.000 per dolar Amerika? Ya baik Eliza, pergerakan ekonomi terus melemah sering merebaknya virus corona ataupun COVID-19 dan yang terakhir hal ini menyebabkan nilai tukar ataupun kurs rupiah dalam transaksi antar bank tembus angka 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan dan juga kinerja di pasar uang saat ini sudah bersama dengan saya Adrian Panggabean selaku Chief Economist dari CIMB Niaga. Selamat sore Pak Adrian. Selamat sore. Ya Pak Adrian, ini seperti apa pergerakan rupiah terhadap US dollar dan juga mata uang regional untuk sore hari ini Pak? Tadi pagi saya perkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 14.950 sampai 15.250. Realitanya hari ini di pasar memang bergeraknya cukup luas ya. Intraday itu perdagangan bisa mencapai 14.350 intraday. Kelihatannya ditutup dengan kisaran dekat dengan 250. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kelihatannya memang foreign sell-off untuk aset Indonesia itu terus berlanjut. Dan biasanya kalau foreign sell-off di Indonesia itu berlanjut, itu demand terhadap dolar itu terus naik karena conversion dari rupiah ke dolar, rupiah aset ke dolar. Melihat dari implied volatility yang ada di FX market Indonesia, ada kemungkinan ini akan terus berlanjut karena kalau kita lihat dari forward market, sebetulnya forward market itu sudah inversion dan biasanya itu butuh waktu mungkin 1-3 minggu untuk kemudian dia balik ke tren yang awal. Jadi mungkin kita harus expect volatility akan terus, maksud saya bukan volatility ya, tekanan ya di dalam FX market akan terus berlanjut, semoga tidak terlampau lama. Iya baik Pak Adrian, ini juga kita ketahui bersama bahwa rupiah ini sudah menembus 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan ini apa kira-kira yang menjadi faktor, apakah murni dari persebaran virus corona atau mungkin ada sejumlah faktor lain Pak? Kalau saya telusuri dari perilaku asing ini, sebetulnya kan ini kan adalah investor asing yang dulunya melakukan diversifikasi aset di dalam emerging market, termasuk di Indonesia. Dan karena akibat dari lockdown yang banyak di negara Eropa, di Amerika Serikat, dan di negara-negara ASEAN lainnya, kelihatannya sekarang persepsi bahwa cash is king itu menyebabkan mereka itu melakukan redemption terhadap semua portfolio mereka. Dan redemption yang secara massal ini kemudian harus di-exercise kan oleh fund managers, pension fund, segala macam, yang itu kemudian berdampak kepada permintaan penjualan terhadap aset-aset di emerging market. Kalau saya lihat sebetulnya memang di Asia ini juga terjadi di banyak negara. Jadi tekanan currency misalnya di Korea, di Malaysia, di Philippine pesos, di Singapore dollar, itu adalah refleksi dari permintaan yang luar biasa tinggi ya dari global investors. Lalu apakah dengan pelemahan rupiah ini juga nantinya akan menjadi salah satu indikasi bahwa nantinya para pelaku pasar dan juga investor ini akan ramai-ramai untuk keluar dari pasar uang Indonesia Pak? Kalau tekanan jual di pasar bonds Indonesia itu sudah terjadi mungkin sejak 2 minggu terakhir ini. Kalau saya pantau dari data yang saya lihat di Bloomberg, net inflow sampai dengan 3 hari yang lalu di bond market sudah mencapai mungkin sekitar 55, 56, 57 triliun rupiah. Sementara di equity market juga mungkin antara 5 sampai 10 triliun rupiah, saya lupa persis angkanya. Jadi sebetulnya memang total di capital market Indonesia sudah ada inflow sekitar mungkin hampir 65 triliun rupiah, yang artinya translate sekitar 4,5 sampai 5 billion US dollar. Ya, lalu juga apakah aksi jual beli ini masih akan terus berlanjut dan mungkin ada prediksi juga Pak sampai kapan ini akan berlanjut Pak? Sulit ya untuk menilai ya, karena kan marketnya juga kan ada titik bawahnya, dan
sekarang yang saya rasa sedang dilakukan oleh para investor itu adalah mengkalibrasi. Sebetulnya kita sudah hampir dekat ke titik bawah atau belum gitu ya. Saya punya beberapa indikasi sih, beberapa indikator untuk melihat. Cuman nampaknya indikator itu masih memberikan mixed signal untuk saya. Jadi saya belum bisa tahu apakah ini kita sudah mendekati bottom atau belum gitu ya. Sehingga saya juga tidak bisa menggauge apakah sebetulnya tekanan ini masih akan lama berlanjut atau tidak. Semoga tidak. Iya baik Pak, lalu juga kalau dengan melihat pelemahan rupiah seperti hari ini, peluangnya untuk besok dan sampai akhir pekan ini nantinya akan seperti apa Pak untuk rupiah Pak? Mungkin sih kalau kalau dilakukan intervensi, Bank Indonesia tetap melakukan intervensi di 3 titik, yaitu di spot market, di DNDF dan di bond market. Saya rasa volatility akan terjaga dan levelnya tuh tidak akan jauh dari sini. Yang penting itu sebetulnya volatility itu jangan terlampau tinggi, dan saya rasa so far sih otoritas keuangan sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Semoga tidak terlampau jauh dari sini. Ya baik Pak, lalu juga ini The Fed juga kemarin sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Lalu sebaiknya bagaimana Indonesia ini merespon sejumlah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh The Federal Reserve ini Pak? Terkait dengan pemotongan suku bunga, mungkin saya berpikir kita perlu berhati-hati. Karena pemotongan suku bunga kemarin oleh The Fed sebanyak 100 basis point yang diikuti dengan intervensi di repo market itu tidak berhasil meredam kepanikan investor untuk kemudian melakukan aksi jual di pasar Amerika Serikat. Pelajaran itu mungkin memberikan sinyal kepada kita bahwa kita tidak harus melakukan sinkronisasi kebijakan dengan Amerika Serikat atau negara maju, karena konteks kita tuh berbeda. Mungkin saja lepas kait ada gunanya. Saya berpikir mungkin sampai dengan 25 basis point kita punya ruang untuk melakukan, Bank Indonesia punya ruang untuk melakukan pemotongan suku bunga, tapi mungkin tidak lebih besar dari situ. Lalu Pak Adrian, ini apakah dengan pelemahan ini masih ada sejumlah rekomendasi yang bisa diberikan kepada para investor atau pada para pelaku pasar Pak? Rekomendasi saya rasa sih begini ya, saya sudah melihat 2 krisis besar di Indonesia, 98, 2008, dan banyak krisis kecil di Indonesia. Saya rasa tidak perlu terlampau panik ya, karena situasi seperti ini ya pasti temporer. Cuman kita tidak tahu seberapa temporernya. Ya, yang pasti bukan 6 bulan, tapi juga yang pasti tidak 10 tahun gitu ya. 5 tahun juga rasanya tidak gitu. Jadi artinya mungkin tidak usah terlalu panik ya. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Tanpa perlu melakukan keputusan yang sifatnya eksesif. Saya rasa sih things will be okay. Ya Pak, ini apakah nantinya juga ada indikasi dari pelaku pasar ini untuk lebih beralih ke pasar, maksud saya lebih beralih ke uang tunai Pak? Oh kalau itu ada. Karena yang saya sampaikan tadi perilaku di luar negeri, mereka tuh melakukan redemption untuk pegang cash, itu ada. Cuman di sana kan dia punya grafik pandeminya itu sedang tinggi sekali, dan itu menyebabkan karena tingkat kematian yang juga tinggi secara absolute number, mereka juga sangat panik. Di Indonesia sih kelihatannya karena satu faktor dan lain halnya, saya rasa ada beberapa hal yang mungkin membuat psikologi masyarakat kita sedikit berbeda ya. Saya tidak bisa mengatakan berapa bedanya ya, tapi saya rasa ada perbedaan yang mungkin menyebabkan psikologi pasar akan ada sedikit perbedaan dengan apa yang kita lihat di negara maju. Ya baik Pak Adrian, terima kasih banyak atas informasinya, dan juga Eliza. Baru saja kita berbincang dengan Adrian Panggabean, Chief Economist dari CIMB Niaga, mengenai pelemahan rupiah hingga menembus 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dan kembali ke Anda Eliza di studio. Baik, terima kasih Kristo atas laporan Anda pemirsa. Kristo Suryokusumo melaporkan langsung dari Dining Room Bank CIMB Niaga.